Shalom Bapak Ibu warga jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup. Berjumpa lagi dalam kabar baik GKKH. Nah Bapak Ibu dan Saudara, apa kabarnya nih? Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara yang melihat video ini baik-baik saja. Dan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam minggu-minggu ini. Dan semua impian yang hari ini Bapak Ibu dan Saudara gumuli, semoga Tuhan berikan kelancaran. Oke Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, khususnya dari Ulangan pasal 10 ayat 12 dan Yohanes pasal 14 ayat 15. Dan firman Tuhan ini saya memberikan tema untuk hal yang kita bahas, bagaimana cara kita mengasihi Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat sama-sama terlebih dahulu dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dulu, baru kita akan pindah ke Yohanes pasal 14 ayat 15. Ulangan pasal 10 ayat 12 mengatakan begini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita akan melihat dalam bagian yang lain, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu dan Saudara, jelas sekali bahwa mengasihi Yesus, hukum yang pertama berarti kita harus menuruti perintahnya. Lalu bagaimana cara kita mengasihi Yesus? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, melalui video singkat ini, kabar baik ini, berikut hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengasihi Tuhan Yesus. Hal yang pertama, mencarinya dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14a mengatakan begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Apa yang dicari kebanyakan orang di zaman modern ini, Bapak Ibu dan Saudara? Karir, pasangan hidup, nama baik, kekayaan, atau ketenaran adalah sebagian dari banyak hal yang ingin kita peroleh hari-hari ini. Jadi tidak jarang ketika seseorang melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan semua hal itu dengan berbagai cara. Baik cara positif dan juga cara negatif. Bapak Ibu dan Saudara, bukan tak mungkin demi mendapatkan semuanya itu orang rela mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Kenyamanan, reputasi, nama baik, keluarga, bahkan nyawanya sendiri bisa mereka korbankan demi mendapatkan karir yang baik, nama baik, kekayaan, dan ketenaran, dan segala macam. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita ingin mengasihi Yesus, kita harus mencarinya dengan segigi mungkin. Itulah yang Alkitab katakan. Kita mencari hal-hal di atas, luangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman setiap hari. Kenali Dia lebih dalam, dan melalui ibadah persekutuan, kita bisa dapat cari Dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, memiliki tujuan hidup yang sama seperti Yesus. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Bapak Ibu dan Saudara bisa menemukan itu dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Yesus sudah menjelaskannya di sana. Ketika kita mengasihi Yesus, kita akan memiliki tujuan hidup yang sama dengan tujuan hidupnya. Kita akan berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Kita tidak ragu mengasihi, kita harus berkorban, kita juga membagikan firman Tuhan yang rela mengubah hidup orang lain. Hal-hal inilah yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita melakukan hal-hal semuanya ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, tutur kata saudara dan saya. Tutur kata kita, apakah kita membawa orang itu selangkah lebih maju untuk datang kepada Yesus? Ataukah tutur kata kita malah membuat orang membenci Yesus? Kedua, kelakuan saudara. Karena banyak orang Kristen yang umumnya katakan dirinya Kristen, tetapi sebenarnya kelakuannya bukan Kristen.
Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, melalui pesan pastoral yang hari ini saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu dan Saudara, percuma kita memasuki gereja tiap minggu melakukan segala macam yang berbau rohani, yang orang lain juga menganggap kita sebagai orang Kristen yang baik. Tetapi ternyata kehidupan kita, praktek hidup kita sehari-hari jauh dari hal rohani. Dan dalam hal inilah yang ingin Tuhan tegaskan buat kita. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, belajar taat. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 mengatakan begini: hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat seorang anak, kalau dia berkata kepada orang tuanya bahwa ia mengasihi mereka, tetapi tidak pernah mendengarkan perkataan mereka, apakah orang tuanya merasa dikasihi? Bukankah ketidaktaatan anak itu akan membuat mereka bersedih dan terluka? Benar nggak Bapak Ibu dan Saudara? Nah, demikian halnya dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Yesus, tetapi perbuatan kita tidak taat, sama saja kita melukai hati Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan. Itu nyata dan itu realita Bapak Ibu dan Saudara. Demikian pula jika kita mengasihi Yesus, kita akan menaati firman-Nya. Itu yang harus. Ketika logika kita lebih banyak bicara misalnya, mengapa saya harus minta maaf, sedangkan orang itu yang merugikan saya? Mengapa saya harus mengampuni dia? Atau sejak dulu saya memang begini, saya tidak bisa merubah perkataan saya, memang saya orangnya basicnya kayak gini, saya tidak bisa berubah. Ini terlalu sulit dilakukan. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini melalui pesan pastoral ini saya mau katakan bahwa belajarlah taat. Belajarlah untuk mengasihi Yesus. Ketika kita mengasihi Yesus, sama saja kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jika saudara dan saya harus meminta maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau meninggalkan kebiasaan buruk, lakukanlah semuanya itu dengan taat. Saudara, saya pernah menyimpan dendam sama orang tua saya, khususnya ayah saya, selama 17 tahun. Dan selama 17 tahun itu hidup saya penuh dengan kebencian, dendam, amarah, kepahitan. Karena saya tidak bisa mengampuni ayah saya. Kenapa? Persepsi saya kayak gini. Ketika saya mengampuni ayah saya, berarti menjadi keberuntungan besar bagi dia. Tetapi konsep itu salah menurut Alkitab. Ketika saya mengampuni ayah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pemulihan terjadi dalam hidup saya. Kalau Tuhan tidak tangkap saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini semua maaf kata, jujur saya sudah menjadi sampah masyarakat saat ini. Tapi Tuhan menangkap saya. Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba-Nya. Dan hari ini saya bisa berbicara dan bisa menyampaikan kabar baik pastoral ini kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian kabar baik hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga hari-hari yang Bapak, Ibu, dan Saudara jalani ke depan, Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pergumulan yang hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara doakan. Semoga semuanya dijawab oleh Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.